Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala afsahi man nataqa bid-dhad, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fil podcast Al-Akademi min qismi ta'limil lughah al-arabiyyah, yakni podcast Arabiyatuna Bimadura. موضوعنا اليوم يحمل رسالة سامية من قسم تعليم اللغة العربية لتقديم الأمة الخطوة الرئيسية لتكون مؤسسا لمركز لغوي معاصر. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode terbaru kita, masih di podcast Arabiyatuna Bimadura, podcast kebanggaan Prodi PBA. Teman-teman, senang sekali rasanya saya, Siti Nurrodia, bisa menemani ruang dengar kalian dalam obrolan yang insya Allah penuh inspirasi dan penuh daging pada episode kali ini. Teman-teman PBA semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab, apakah nantinya kita hanya akan terpaku di ruang kelas saja sebagai guru? Tentunya tidak. Sebagai mahasiswa Prodi PBA, kita juga punya orientasi yang lebih luas untuk menjadi berbagai cita-cita yang kita inginkan, meskipun itu bukan seorang guru. Salah satunya, kita bisa menjadi seorang founder lembaga bahasa. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang amat istimewa, yang amat sangat inspiratif, seorang praktisi yang sudah membuktikan bahwa dedikasi pada bahasa Arab bisa menjadi jalan dan menjadi peluang untuk menebar kebaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Bersama kita hari ini, kita sambut Kak Zaini. Selamat datang, Kakak. Ahlan bikum. Alhamdulillah. Selamat siang sebelumnya, Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Anti sendiri gimana? Oh, alhamdulillah sehat sekali. Nah, bisa dilihat teman-teman, wajah-wajah Kak Zaini ini sangat bercahaya sekali. Tentunya cahaya-cahaya beliau ini adalah cahaya-cahaya kesuksesan yang didapat melalui dedikasinya kepada bahasa Arab. Nah, Kak Zaini, sebelumnya nih podcast Arabiyatuna ini punya jargon nih, Kak. Oh, gimana? Iya, jargonnya jika saya nanti bilang Arabiyatuna Bimadura, apa? Jawabnya apa jawab? Ulang ya. Nah, sebelumnya nih, Kak, kita punya jargon nih. Jargon khusus podcast Arabiyatuna Bimadura. Oh ya, gimana itu? Jargonnya gini. Jika saya nanti bilang Arabiyatuna Bimadura, jawabnya kalamuna qissatuna hayatuna. Oke, Bisa? Ya. qissatuna hayatuna. Ya, 3 betul. ya. Ya. Oke. Ya. Podcast Arabiyatuna Bimadura, kalamuna qissatuna hayatuna. Baik, teman-teman, Kak Zaini ini sedikit ya. Kak Zaini ini adalah seorang founder lembaga bahasa yang bernama Markas Arabi di Pondok Pesantren Gersempal, Kabupaten Sampang. Nah, Kak Zaini sebelum Kak Zaini, untuk memulai obrolan kita hari ini, bisa Kakak perkenalkan kepada teman-teman sekalian siapa? Baik Kak Zaini, untuk memulai obrolan kita pada hari ini, bisa diperkenalkan kepada teman-teman sekalian siapa sih sosok Kak Zaini ini, dan bagaimana perjalanan hidup kakak beserta prestasi kakak sehingga kakak bisa berada di titik yang sekarang. Masya Allah. Tamam. Afwan sa'antik bil lughah al-arabiyyah. Naam. Insyaallah antum satafhamun ala ma takallamtu bih. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Ahmad Zaini. Tunadunani bi Zaini au Zain ala ma tasha'un. Wulidtu fit tarikh al-ashir min syahri November sanata 2000 bi ahadi al-muhafadha aw al-mudiriyah bi Madura. A'ni Sambanj. Walakin ana nasya'tu bi Madinah Surabaya, عاصمة Jawa Syarqiyah. منذ الصغر أنا بدأت دراستي في المدرسة الابتدائية الإسلامية
ثم بعد ذلك أنا أتصل دراستي إلى أحد المعاهد في محافظة أو مديرية سمبنش واسم ذلك المعهد دار العلوم كرسمبال. في ذلك المعهد أنا أسكن وأتعلم في ذلك المعهد حوالي 12 سنة حتى تخرجت من هذه الجامعة. نعم، أنا أدخل إلى هذه الجامعة في السنة 18، يعني في السنة 2018. أنا أدخل إلى هذه الجامعة وأنا تخرجت من هذه الجامعة في سنة 2022. Jadi saya tuh kuliah masuk di sini tahun 2018. Saya diwisuda ataupun lulus tahun 2022. وبعد تلك المدة أنا فارغ عن الدراسة. أنا لم أخذ الكلية بدرجة الماجستير، بل أنا أركز نفسي على خدمة المعهد في تعليم اللغة العربية. Di 2 tahun saya tuh tidak kuliah ya. 2 tahun حتى نلت الخبر من استجرام عن منها الماجستير من مركز العربية باري. أنا أسجل نفسي في تلك المنحة والحمد لله أنا نلت تلك المنحة. والآن أنا طالب الجامعي في درجة الماجستير بجامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية. والآن أنا أجلس بمستوى الرابع أو الأخير بدرجة الماجستير إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. والآن أنا كنت مدرسا في مركز العربية في مادة النحو والكلام. ما شاء الله. نعم. Nah, bagaimana nih Kak awal mulanya Kakak tertarik kepada dunia bahasa Arab? Apakah itu memang passion Kakak dari kecil atau ada kecelakaan indah sebelumnya? Saya mau ngomong bahasa Arab apa Indo ini enaknya? Boleh Indo saja. Oke. Jadi seperti ini ya. Kenapa antum kok di bahasa Arab sih Kak, kan gitu ya. Sebenarnya memang sejak kecil saya tuh memang punya kecondongan di bidang agama. Di bidang agama terlebih dahulu. Cuman setelah saya nyantri 2 tahun, waktu itu tahun 2015 di masjid pesantren itu saya punya 2 ustadz. Jadi beliau berdua ini mukalamah pakai bahasa Arab. Dan di pesantren saya di waktu itu gak ada itu yang namanya bahasa Arab diajarkan sebagai alatan litawasul, sebagai alat komunikasi, itu gak ada. Hanya diajarkan sebagai alatan limaharatil qiraah, hanya untuk baca kitab. Ngomong bahasa Arab di depan saya di dalam masjid itu saya terkesan. Masya Allah. Oh gitu ya. Jadi saya dengerin, kebetulan saya itu memang sejak kecil orangnya itu ambisius. Jadi kalau sekolah itu harus ranking. Ranking 2 nangis saya. Oh Masya Allah. Ranking 2 nangis. Iya, sampai seperti itu. Jadi saya tuh kepoin, saya mendekat ke beliau. Ustaz tak langkong, mak bisa ajunan atau bunga nikah. Nah dari situlah kemudian saya mengenal bahasa Arab dan saya belajar asas-asas dasar bahasa Arab dari 2 ustadz itu, Ustadz Ahmad Fawaid dan juga Ustadz Mukhlis. Kedua-duanya orang Pamekasan, ya orang larangan Badung sini. Nah kemudian dari situ saya ikut kursus Ramadan itu sebulan 2 kali, tapi anggaplah dua Ramadan. Jadi tahun 2015 apa 2016 sama 2017, intinya 2 kali Ramadan saya ikut kursus di Pondok Pesantren Abu Daiman di Larangan Badung. Di sana saya alhamdulillah saya mendapat bimbingan langsung oleh kiainya, namanya itu adalah Kiai Ghaffar, dan beliau juga alumni PBA. PBA Win Madura. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Dulu beliau masih stay masih dulu ya. Jadi di bulan pertama itu saya belajar bahasa Arab ke beliau. Beliau tuh bilang seperti ini, Zaini, sampean, beliau bilang bahasa Madura waktu itu, sampean asalkan sampean nikah nang sarang kula dupolo ari saos, sampean bisa lancar bahasa Arab. Masya Allah. Ya benar. Jadi saya belajar benar di sana.
Cuman saya itu pas belajar bahasa Arab itu saya sudah punya basic nahwu Oh yang bisa iya, dikatakan bagus lah. iya. Karena saya sudah paham matan ajurumiyah lah. Mm. Jadi sudah punya basic nahwu. Jadi saya belajar bahasa Arab itu sudah fokus ke ngomong. Iya, Jadi grammar itu bisa dikatakan sudah tahu, cuman prakteknya yang iya. enggak susah. Nah, jadi di tempat kursus tuh yang paling saya sukai itu tentang uslub, takbirat dan lain sebagainya. Kebetulan juga beliau itu ngambil ustadz tugas. Ustadz tugas dari mana? Saat di Ramadan pertama beliau itu ngambil ustadz tugas dari ketua HMTS PBA. PBA Win Madura. Iya. Masya Allah. Tapi kurang tahu ya beliau jadi ketua HMTS PBA itu tahun berapa? Intinya jauh di atas saya. Iya. Nah, itu namanya Ustadz Abdul Hamid dari Bancelo. Jadi beliau ketua HMTS PBA yang Masya ngajari saya. Saya di waktu itu masih kelas 1 MA, apa kelas 3 MTS lupa saya. Baru di bulan kedua saya tempat kursusan itu ngambil Ustadz tugas dari Anukoya dan juga Bata-Bata. Ya dari situ saya banyak belajar. Dari situ saya berkembang benar bahasa Arabnya seperti apa, dan kembali ke pesantren saat di bulan Syawal itu saya ngembangin benar. Dan kenapa PBA? Ya, saya merasa bahasa Arab dari pesantren itu saya sudah ini passion saya. Dan mungkin sudah tidak udah terbiasa terdengar lah Iya. kata-kata seperti ini. Orang itu kalau dia masuk PAI belum tentu dia bisa ngajar bahasa Arab. Betul. Betul. Tapi kalau masuk PBA sudah pasti bisa ngajar PAI. Betul. Katanya. Tapi kalau saya insya Allah bisa. Oh, Masya Allah ya. Pasti bisa kayaknya. Ya, jadi saya lebih ke bahasa Arab. Iya. Dari situ saya ngambil bahasa Arab. Masya Allah sekali, berawal dari ketertarikan ketika ustadznya bercakap-cakap dengan bahasa Arab sehingga menjadi passion beliau dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang, begitu ya Kak? Benar. Nah, selama kakak kuliah nih Kak, adakah pengalaman atau organisasi apa yang kakak ikuti yang itu menjadi paling berpengaruh terhadap cara berpikir kakak nih sekarang? Oke. Saya akan disclaimer terlebih dahulu. Kalau boleh jujur, saya ini adalah kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah kuliah pulang. Karena saya itu kuliah pulang. Kenapa seperti itu? Karena saya berangkat kuliah dan saya masih terikat di pesantren. Oh iya, betul. Bahkan kalau boleh jujur, di pesantren saya itu di tahun 2018 santri yang kuliah itu gak boleh bawa HP. Ya, benar itu. Saya kuliah di IAIN Madura, masih IAIN ya. Di IAIN Madura atau di UIN ini dulu tanpa bawa HP sekalipun. Iya. Jadi semua informasi saya cari itu ke teman-teman langsung. Ya, saya gak bawa HP. Cuman alhamdulillah saya itu kalau boleh dikatakan nilai saya selalu tertinggi. Masya Allah sekali. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang saya orangnya ambisius, jadi apapun itu saya catat di buku semuanya. Kayak satu hal yang saya ingat kalau kuliah dulu itu, kalau teman-teman yang lain ada slide apapun itu, mereka itu memfoto. Tidak dengan saya nulis di buku itu. Saya tulis rinci semuanya. Dan karena mungkin saya di pesantren, jadi walaupun kegiatan padat, mungkin pikiran saya dan mood saya tidak terdistraksi dengan media sosial. Jadi saya merasa banyak waktu untuk saya belajar gitu. Jadi itu yang membuat saya itu tetap semangat kuliah. Dan saya punya kebiasaan kalau lowong seperti jam-jam sekarang ini duhur, saya tuh hampir setiap hari saya ke perpus baca buku. Iya, baca Masya buku. Allah. Karena emang mungkin karena gak pegang HP. Iya, ya mungkin betul. seperti itu. Kalau apa yang membuat saya hal baru yang saya dapatkan di kampus itu, ya sebenarnya kalau masalah organisasi, sekali lagi saya kupu-kupu. Saya bukan mahasiswa yang organisatoris ya. Tapi saya pernah aktif di HMPS PBA. Ya, waktu itu saya semester 5 saya pernah di kepengurusan PBA. Ya, pernah di kepengurusan PBA. Sebenarnya kalau mindset dari saya belum kuliah, kemudian saya kuliah, yang saya dapetin satu,
saya harus sadar bahwa semenjak saya kuliah saya harus bisa belajar mandiri. Iya. Tentunya beda dengan kita saat di bangku SMA ataupun MA ya. Belajar itu sudah ada panduan dari guru. Iya, Kalau betul. di bangku kuliah kita harus cari sendiri dan lain sebagainya. Harus sadar sendiri. Seperti itu. Kedua, semenjak kuliah saya itu orangnya lebih objektif terhadap apapun itu. Bagi saya kebenaran itu yang paling utama. Jujur, saya nggak ta'assub istilahnya. Walaupun mohon maaf, walaupun semisal guru saya dalam satu hal memilih A daripada B, saya bukan berarti saya tidak taat, tapi saya mencari kebenarannya betul, terlebih betul. dahulu. Karena memang itu adalah karakteristik seorang mahasiswa. Mm-mm. Dan yang ketiga, saya itu pernah, entah saya dapat dari mana itu, apa hanya disampaikan oleh orang-orang atau mungkin dari sosmed, saya lupa itu. Ya, saya memang benar-benar ingin menjadi agent of change. Ya, Amilut Betul, Taghyir. mahasiswa. Ya, benar. Jadi ada kata-kata seperti ini. Kalau kamu menjadi mahasiswa, maka bentuklah lingkunganmu, orang-orang di sekitarmu, mereka yang tidak kuliah itu seakan-akan mereka juga ikut kuliah. Jadi berdasarkan prinsip itu, insya Allah saya banyak bermanfaat di lingkungan saya, khususnya di bahasa Arab. Masya Allah. Ya. Masya Allah ya teman-teman. Padahal kalau dipikir-pikir di era itu tahun sekitar 2018 ya Kak, Ya. itu teknologi sudah maju. Bagaimana bisa seorang mahasiswa ke kampus nggak pegang HP? Tentu saja itu membentuk pola pikir yang begitu Masya Allah dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat saat ini. Nah, kapan Kak muncul di benak Kakak bahwa bahasa Arab itu tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, tapi juga berpengaruh terhadap kebermanfaatan umat gitu Kak? Oke. Sebenarnya ini adalah tentunya kita sudah tahu bahwa sebagai muslim yang terbaik itu adalah muslim yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi latar belakangnya itu berawal daripada kondisi di mana anak-anak santri di pesantren di mana saya nyantri itu, saya rasa butuh yang namanya desain pembelajaran bahasa Arab yang berbeda. Sekali lagi, pembelajaran bahasa Arab itu rata-rata diajarkan, utamanya di pesantren salaf, itu hanya sebagai alat untuk mengembangkan maharah qiraah atau baca kitab. Sedangkan bahasa Arab difungsikan sebagai alat komunikasi itu bisa dikatakan sedikit, kecuali di pesantren modern. Betul. Nah, saya tertarik untuk mengadakan pembelajaran bahasa Arab yang seperti itu, yang mengembangkan 4 keterampilan itu. Jadi kalau dalam bahasa itu kan ada 2, ada anasir, ada maharat. Anasir ada mufradat, ada aswad, dan juga ada ini ya qawaid. Nah, yang maharat ini istima, kalam, qiraah, kitabah ini gak ada yang ngembangin. Jadi saya berencana untuk mengembangkan itu. Dari situlah saya bertekad untuk mengadakan sebuah wadah di pesantren itu untuk menyatukan mereka yang berminat untuk belajar bahasa Arab. Bukan hanya sebagai alat baca kitab, tapi jauh daripada itu sebagai alat komunikasi, sebagai wadah mereka untuk mengembangkan kemampuan bahasa. Dan saya beri nama Markas Arabi itu. Markas Arabi, Masya Allah. Betul sekali ya teman-teman. Seringnya yang kita temukan di pondok-pondok itu, ini juga terjadi pada saya pribadi. Di pondok, waktu saya mondok itu juga Kak, lebih fokus penggunaan bahasa Arab itu difokuskan untuk membaca kitab klasik saja. Tidak ada yang namanya maharoh kalam, maharoh istima, itu tidak ada. Jadi ketika saya kuliah di sini agak kaget gitu. Tentunya teman-teman juga pasti ada yang mengalami hal seperti itu. Nah, waktu itu apa tantangan terbesar Kakak di masa-masa itu, dan bagaimana caranya Kakak menghadapi tantangan itu dan menjadikannya aksi nyata? Oke. Sebenarnya kalau bahas seperti ini memang agak kisruh sih di pesantren. Jadi gini, pelajar Indonesia atau pelajar bahasa Arab di Indonesia itu terbagi menjadi 2.
Dan kedua-duanya itu sama-sama nakis, sama-sama punya kekurangan. Satu pesantren salaf ini adalah santri si paling nahu. Nah, Sedangkan pesantren modern itu adalah santri si paling kalah. iya betul. Nah, biasanya kalau kedua-duanya ini ngumpul dalam satu tongkrongan dan tidak saling mengerti, maka yang akan terjadi tongkrongan itu kacau. Iya, nggak balance. Iya, nggak beres. Satunya datang semisal langsung pakai bahasa Arab. Iya. Pakai bahasa Arab, nahunya salah. Terus yang nahu ini bilang, "Oh, ngapain ngomong bahasa Arab? Iya. Nahu aja salah." Betul, Ya." betul sekali. Dijawab sama yang ini yang kalah. "Kamu belajar nahu doang nggak bisa ngomong." Itu kan malah kacau tuh kan ya. Iya. Malah nggak ada. Sebenarnya kita harus jadi belajar bahasa Arab yang sempurna. Baik maharoh ataupun anasirnya juga harus sama-sama bagus. Kayak tantangannya di pesantren salaf, terutama di pesantren saya. Satu, pas awal-awal tuh saya mengadakan markas Arabi di pesantren. Itu biasa dan sebenarnya ini biasa terjadi ya. Biasa terjadi ya. Ah, mereka itu mungkin karena kurang memahami ya dan kurang tahu aja. Jadi pernah suatu kejadian, jadi ada anak santri atau teman saya itu di markas itu dia sangat semangat banget, bahkan lebih semangat dari saya. Apa yang dia lakukan untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada bahasa Arab? Semua benda yang dia punya, dia tulis menggunakan bahasa Arab. Masya Allah. Ya, dia punya gelas, dia tulis itu Bahasa Arabnya gelas. Masya Allah. Kubun. Dia punya apa itu? Gayung, dia tulis mikrofatun. Ditulis semuanya, lemarinya, daulabun dan lain sebagainya. Suatu ketika dia itu ke Mirhat ya, ke WC pesantren itulah ya. Dia bawa gayung dengan tulisan mikrofatun. Setelah di WC tiba-tiba dia ketemu sama temennya yang temannya ini non bahasa Arab atau enggak tinggal di markas kami. Jadi langsung ditegur. "Loh, kamu ini kok bawa tulisan Arab ke WC? Sangat tidak sopan." Lah, karena dia juga gak tahu ya kan. Dia resah ke saya. Zaini, saya tadi dimarahin sama teman saya. Gara-gara saya nulis tulisan Arab, saya masukin ke dalam WC. Saya dibilang berdosa gara-gara hal itu. Nah, saya bilang, "Loh, apanya yang berdosa? Kalau memang seperti itu orang Arab tuh berdosa semua." Ini hanya tulisan. Ini sebenarnya tulisannya gayung, cuma di bahasa Arab kan. Itu saking awamnya lah istilahnya. Teman-teman pesantren di Gersempal itu soal bahasa Arab. Sehingga tulisan Arab pun harus suci. Ya seperti itu. Ya banyak tantangannya. Kedua, mereka yang kaget juga. Oh ternyata seperti ini ya. Ada beberapa mungkin fakta ataupun hakoik dan satu yang baru yang belum pernah mereka jumpai, seperti pembelajaran istima, kan pembelajaran kitabah ya, dan pembelajaran yang lain itu ya. Solusinya apa? Kita harus menyesuaikan juga, dan kita harus memberikan desain bahasa Arab yang menyenangkan. Betul. Jadi mohon maaf, walaupun anak-anak santri itu sudah bisa durmiyah nih ya, kita itu nggak bisa memberikan pelajaran yang agak tinggi. Jadi walaupun mereka itu sudah selesai durmiyah, nggak apa-apa kita anggap mereka itu sifar. Kenapa seperti itu? Karena mereka masih belum punya kosakata ataupun mufradat yang mumpuni, sehingga perlulah mereka dikasih tahu babun. Kadang mereka itu nggak tahu apa bahasa Arabnya sampah. Bahasa Arabnya meja aja nggak tahu. Jadi perlulah menyesuaikan dengan kafaah ataupun kemampuannya juga. Jadi itu yang saya lakukan. Bagus sekali ya, padahal tantangannya waktu itu pastinya sangat berat, tapi berhasil dilalui dengan solusi-solusi yang amat membuka pikiran gitu ya Kak. Dari gap yang Kak Zaini lihat di lapangan ini, sehingga Kak Zaini itu bisa memunculkan atau merintis markas Arabi di Pondok Pesantren Gersempal. Nah, dari sisi kurikulum nih Kak, dari sisi kurikulum dan pendekatan, apa sih rahasianya agar markas Arabi itu
bisa menjadi lembaga yang mandiri dan tentunya tidak membosankan bagi santri. Oke, gini, saya runtutin satu-satu karena memang tentunya saya sebenarnya markas Arabi itu ada di pesantren itu tahun 2000 bisa dibilang 2021 Oh, ya. masih Ya, baru. masih baru, sangat baru. Cuman saya pendekatannya bukan langsung ngajar bahasa Arab seperti itu. Saya hanya kayak ngasih mufradat saja. Hmm, Tapi kalau boleh jujur, sesuatu yang sangat mempengaruhi di pesantren kami itu dan bahasa Arab diminati itu sebenarnya adalah seninya. Seni apa? Seni hitobah. Seni khutbah, Ya, pidato. ya pidato. Jadi sebenarnya ah teman-teman kami atau rekan-rekan kami di pesantren itu percaya bahwa saya kompeten di bahasa Arab itu karena saya kompetitif di pidato bahasa Arab. Masya Allah. Iya benar. Iya. Saya dapat juara istilahnya dari dari lomba di pesantren terus kecamatan ya sampai seterusnya. Jadi karena saya terdengar seperti itu maka teman-teman saya dan pihak pesantren pun percaya. Wah, si Zain ini Pintar alim di bahasa bahasa Arab. Arab gitu. Jadi dari sanalah saya menjadi ya alhamdulillah ini bifadlillah juga ya menjadi inspirator lah bagi teman-teman santri. Saya pengen jadi kayak Kak Zaini. Kak Zaini bisa berpidato bahasa Arab. Ya kan orang-orang kan kadang nggak menilai proses, Iya, menilai hasilnya. nilai hasil. Saya dikenal sebagai juarawan pidato ya sudah pintar bahasa Arab gitu. Iya. Nah dari situlah saya mengembangkan seni-seni bahasa Arab yang saya geluti itu ya pidato bahasa Arab, puisi bahasa Arab dan juga puisi dan juga pidato bahasa Indonesia juga. Jadi dari kemampuan yang seperti itu saya asah terus menerus dan saya buktikan saya bukan hanya sebagai peserta, saya juarawan Iya. lomba, saya juga aktif sebagai juri dan saya tidak hanya berhenti di situ, saya juga membuktikan bahwa saya bisa mendidik murid-murid saya juga bisa bahkan lebih daripada saya. Iya, Jadi dari fun itu baik qiraah syair ataupun di hitobah santri-santri itu merasa oh memang pantas dan saya harus belajar. Iya. Saya harus masuk markas Arabi di pesantren ini biar saya juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau boleh jujur yang menjadi pemantik itu sebenarnya awalnya bukan langsung bahasa Arabnya tapi khutbahnya. Betul teman-teman yang disampaikan Kak Zaini tadi, orang-orang itu tidak melihat prosesnya tapi langsung melihat hasilnya. Ini nih prestasinya Kak Zaini Ya. sehingga beliau dipercaya sebagai orang yang alim di bidang bahasa Arab gitu ya Kak. Iya. Apa nilai utama yang ingin Kakak tanamkan kepada santri agar mereka unggul secara bahasa tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman? Oke. Unggul secara bahasa tapi kayak gini. Sebenarnya perlu kita sadari. Sebenarnya saya sadar seperti ini juga enggak dari dulu banget. Boleh dikata hanya beberapa tahun yang lalu dan itu semenjak saya sadar bahwa bahasa Arab bukan hanya bahasa kitab saja. Cuman memang harus diakui bahwa bahasa Arab itu bukan hanya sebagai lughatun alamiah sebagai bahasa internasional tapi juga bahasa wahyu. Saya pernah bertanya atau terbenak dalam pikiran saya, kenapa sih Allah itu memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian saya cari-cari ternyata saya menemukan di tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Kenapa seperti itu? Di sana diberi jawaban wa dzalika li anna lughatal arab afsahul lughat wa aghnaha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Ada 3 hal itu. Bahwa bahasa Arab itu dikatakan sebagai bahasa yang paling fasih. Bahasa yang paling kaya, dikatakan bahasa yang paling fasih karena memang segitu indahnya bahasa Arab. Betul. Itu. Ya tentunya kalau kita baca Al-Quran pastilah hati kita itu tersentuh. Atau kalau kita mau tahu seberapa fasihnya bahasa Arab itu ketika dilafalkan oleh orang yang benar dan juga fasih kadang itu nikmat banget itu ke telinga kita. Iya, betul. Dan jauh daripada itu karena memang benar apa yang dikatakan Ustaz Hidayat itu, kenapa bahasa Arab yang Allah pilih? Karena memang benar
hanya bahasa Arab yang paling bisa mewakili makna dan maksud daripada Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu aksaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqum bin nufus. Hanya bahasa Arab yang bisa menggugah jiwa kita, bagaimana kita semisal baca Al-Fatihah sehingga kita bisa menangis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu kan mufrad, tapi bisa bermakna segala puji karena ada al-istighraqil jins. Lillah sebagai lam milik, bahwa semua itu hanya dimiliki oleh Allah dan lain sebagainya. Itulah keindahan bahasa Arab. Ya. Betul. Jadi Jadi perlu kita sadari, kita boleh keren dengan bahasa Arab. Cuman sebenarnya saya juga mengutip dari Imam Ibnu Taimiyah. Orang belajar bahasa Arab itu akan terpengaruh 3 hal. Itu pertama aklihi, kecerdasannya, hulukihi, adabnya, dan juga dinihi, dan juga ibadahnya itu. Dan orang yang belajar bahasa Arab, kata Imam Ibnu Taimiyah, itu hatinya akan tertarik untuk menghafal Quran dan hadis. Jadi orang yang cinta ke bahasa Arab atau orang yang selalu gemar belajar bahasa Arab, maka otomatis memang dia seakan-akan mendorong dirinya sendiri kepada kebaikan. betul. Ya, karena kaitannya bahasa Arab itu ya agama. Ya. Ya, seperti itu. Saya rasa kita semakin keren dengan bahasa Arab, insya Allah akal kita, agama kita, dan juga ibadah kita juga semakin keren. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kecintaan kita kepada bahasa Arab itu menjadi terbukanya jalan-jalan kemudahan kita di masa yang akan datang, begitu Kak. Nah, sekarang nih Kak, zamannya kan serba AI nih, serba teknologi. Gimana sih cara Kakak menjaga agar program ini tetap eksis, gak ketinggalan zaman, dan terus berkembang sampai saat ini? Oke. Kalau dari tadi kita berbicara tentang latar belakang saya di Markas Arabi, itu memang perjuangan saya. Sekarang saya ingin menjadi seorang yang lebih ke pengembangan. Maksudnya gini, sebenarnya saya punya 2 sisi. Saya di pesantren sebagai sebagai di pesantren seperti itu, dan sekarang saya menjadi Raidul Lughah atau kepala kebahasaan di Markas Arabi Pari. Dan memang alhamdulillah, jadi pengembangan desain pembelajaran, metode, teknik, gaya cara belajar ataupun mengajar itu sangat mempengaruhi terhadap peserta didik kita yang ada itu. Oke, tentunya tidak bisa kita pungkiri, kita sudah memasuki era yang serba digital. Bagaimana kita menjaga itu semua dengan digitalisasi ini? Satu, kita manfaatkan WhatsApp. Oke. Jadi kalau di Pare itu saya mengkampanyekan ke anak-anak, tentunya kan ada pelajar bahasa Arab itu yang memang dari nol. Jadi dia itu berangkat ke Markas Arabi Pare nol, gak bisa ngomong sama sekali. Bisanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia itu, sedangkan di Markas Arabi itu wajib berbahasa Arab. Gak berbahasa Arab pasti dia kena hukum. Kenapa? Jadi ada 3 hal penting di Markas Arabi Pare itu. Satu, ada iqab. Jadi iqab itu hukuman. Hukuman itu didapat oleh siapa? Oleh mereka pelanggar ataupun muholif. Siapa yang nangkep muholif ini? Yang nangkep muholif itu namanya, itu adalah jasus. Jasus apa? Mata-mata. Jadi setiap 10 santri itu 1 jasusnya. Kalau semisal di asrama itu 20, berarti jasusnya 2. Dan sebelum dia diangkat sebagai jasus, tentunya dia sudah saya briefing sebagai kepala kebahasan bla 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 bla. Ada riwayatnya Kak Ustaz? Iya, ada riwayatnya. Nah, oke, seperti itu. Jadi boleh jadi dengan jumlah santri di Markas Arabi 400 sampai 500 setiap bulan itu, ya. Itu setiap hari pasti ada pelanggar bahasa. Karena bahasa itu sesuatu yang sangat mudah. Kadang walaupun dia itu lupa, dia tetap kena. Kecuali dia itu lupa, semisal dia bangun tidur, saya kok lapar ya. Afwan, ana jai. Nah, itu boleh. Langsung diberi susulan kata ya. Tapi kalau semisal dia lupa dan dia ketahuan oleh jasus, ya udah, dia kena. Oke. Jadi pertama iqab itu. Kedua, selain daripada ada iqab, di Markas Arabi Pari juga kami ngasih reward. Jadi ada istilahnya tim
lugoh. Tim lugoh setiap asrama. Sama, setiap 10 santri itu satu. Kalau semisal di asrama itu 20, 2. Iya. Kalau semisal 21, 3 sudah. Kalau semisal ya sudah lebih daripada 20 sudah 3. Di kelipatan 10 itu. Nah, jadi ini untuk reward ini untuk mereka yang selalu menggerakkan bahasa Arab. Jadi di kami itu setiap hari mereka itu wajib berbahasa Arab. Dari jam 4 itu sampai malam. Malam itu di minggu pertama sampai jam 7 ya, enggak full. Di minggu kedua sampai jam 9, di minggu ketiga atau terakhir sampai jam 11 malam. Nah, kalau jasus tadi itu mereka mencatat bagi para pelanggar, maka Kismul Lughah atau tim Lughah ini mencatat bagi mereka yang tetap berbahasa Arab di luar jam berbahasa. Ya. Jadi ada jam wajib berbahasa dan juga area wajib berbahasa. Jam wajib berbahasa seperti tadi, area wajib berbahasa itu adalah area yang sudah kami tentukan. Semisal sekeliling kampus ini wajib berbahasa Arab. Di luar kampus gak apa-apa. Nah, jadi kalau semisal ada anak ataupun santri yang keluar dari batas area wajib berbahasa dan dia tetap berbahasa Arab, maka dia juga kena catat bukan sebagai mukhalif ataupun pelanggar, melainkan sebagai muharrik, sebagai penggerak bahasa. Ada riwayatnya, ada nanti di akhir. Jadi emang seimbang banget. Ketiga, di kebahasaan Markas Arabiyah itu kami punya pengembangan seni. Ya. Jadi kami itu bukan hanya nyikop bagi pelanggar atau ngasih reward untuk yang selalu berbahasa Arab, tapi kami juga menyediakan fasilitas untuk pengembangan funun ataupun seni. Jadi ada yang namanya tadribul funun, pelatihan seni, baik di pidato bahasa Arab, debat bahasa Arab, puisi bahasa Arab, dan juga dan lain sebagainya itu. Dan kebetulan saya menjadi mudarribnya di pidato bahasa Arab dan juga di qiraatus syair. Di debat alhamdulillah kami punya 3 atau 4 asatid yang memang sangat kompeten dan kompetitif di munadharah. Bahkan ya karena kedua-duanya juga alumni Gontor, sudah punya pengalaman di Qatar debate dan peraih 20 lebih prestasi munadharah Arabiyah. Jadi emang seperti itu. Dan hasilnya kami di Markas Arabiyah itu setiap bulan kami itu punya 6 piala, dapat 6 prestasi. Bahkan pernah 11, 14 sampai 16 satu bulan. Satu bulan itu. Iya, satu bulan. Masya Allah sekali. Ternyata berat juga ya program di Markas Arabiyah pada ini. Tetapi tentunya dengan tantangan-tantangan itu bisa menjadi jalan untuk terus berusaha dan memaksimalkan bahasa Arab gitu ya Kak ya. Berat banget padahal mau masuk, tapi mau masuk tetap. Nanti masuk saja, nanti hubungi saya. Insya Allah. Nah, sejauh ini Kak ada perubahan atau dampak nyata apa yang paling terlihat kepada santri dan bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap markas yang Kakak bangun? Oke, ini penting juga ini. Oke, saya ingin nyinggung yang namanya media pembelajaran. Oke, jadi penting juga media pembelajaran itu harus kita desain dengan seimut, seseru dan juga sebagus mungkin. Jadi kami itu punya media pembelajaran di kosakata, kami itu punya yang namanya, dan itu emang hasil karya daripada asatid Markas Arabiyah Pare. Itu kami punya ular tangga. Ya. As-su'abin wassalalin, ular tangga. Ular tangga ini ular tangga mufradat. Ada videonya di sini, cara mainnya gimana. Nah, jadi kalau semisal kita itu kena di ular, nah, maka dia akan turun. Nah, saat turun, dia itu harus nyebutin mufradat yang ditentukan. Jadi sebelum main itu kita fokuskan ke 3 bab, semisal alatul tentang rumah, kampus dan juga pasar. Jadi yang kena ular itu jadi ditanya apa bahasa Arabnya ini, semisal bahasa Arabnya pintu. Kalau semisal dia tahu gak apa-apa, kalau semisal dia gak tahu maka dia dikasih bedak. Kalau semisal kena ular. Tapi kalau semisal dia kena tangga maka dia ditanya dulu. Iya, ditanya. Kalau semisal dia bisa, dia naik. Kalau semisal dia nggak bisa, ya udah nggak jadi naik. Ya. Tuh.
ular tangga. Ada juga sate Madura, itu karya saya. Itu game game evaluasi itu. Gimana tuh Kak? Wah. Ya sebenarnya hanya ini aja sih. Jadi saya semisal ada lontong, ada nasi. Terus Makanan iya, ya. sebenarnya saya pakai kertas karton. Saya bikin gambar dulu. Nah, ada lontong, nasi, ada sate ayam, sate kambing, sate ini. Sate yang pokoknya kayak jualan itu Iya. saya. Sate Iya, Madura. ada sate kambing, sate ayam, dan juga sate daging ya. Hmm. Sapi, terus ada telur, toppingnya itu ada telur, ada apa itu sambelnya, ada manis, ada pedas ya. Nanti di setiap itu saya kasih di belakangnya ada pertanyaan. Kebetulan saya ngajar nahu, jadi pertanyaan tentang nahu. Seputar nahu. Nanti di setiap semisal kayak nasi itu pilihnya lontong apa nasi, itu punya bobot sekian nilai. Intinya setiap pilihan itu punya bobot nilai 100 semuanya. Jadi setiap mereka milih salah satu, milih satu, kemudian mereka duduk di tempat masing-masing untuk menikmati, bukan makanan tapi soal pertanyaan. Sebenarnya kalau mau ditanya apakah sebegitu pentingkah, mungkin bagi kita sebagai muallim ataupun pengajar itu enggak penting, tapi bagi mereka yang belajar nahwu dengan segala kerumitannya, Iya, betul. mereka itu dibuat desain media pembelajarannya seperti itu, mereka udah senang, menyenangkan. Ya, jadi seakan-akan mereka itu enggak ngerjakan nahwu, tapi seakan-akan sedang lagi main. makan sate. Jadi seperti itu. Banyaklah media pembelajaran, karena setiap kami wajib bikin banyak media pembelajaran. Ada Quratul Makro, ada ular ular tangga, ada yang kecil seperti itu, ada yang besar. Jadi yang main itu orangnya. Yang versi besar Ya, itu langsung orangnya yang main. Pokoknya seru lah, banyak itu. Kreatif dan menyenangkan sekali ya. Tadi yang sate Madura kayak ngebayangin ini sate ayam, kayak ngebayangin ada di depannya. Ada videonya, iya ada di Facebook saya. Soalnya kalau di IG saya pernah ke banned, hilang. Ada. Mungkin nanti bisa ditampilkan oleh tim media. Nanti saya kasih itu. Yang ular tangga sama sate Madura itu. Ya, biar menginspirasi juga. Iya, menyenangkan. Kalau kata orang Malaysia tuh seronok banget. Jadi belajarnya gak monoton sama aduh nahu pusing ya Allah. Benar. Tapi ada permainannya juga teman-teman ternyata. Oke, kalau perihal respon masyarakat, alhamdulillah. Semenjak ada Markas Arabi ini, jadi masyarakat tuh merasa senang. Jadi sebenarnya Kak Asa itu kalau kadang disapa sama alumni itu berasa jadi orang terkenal. Asik. Sebenarnya saya tuh kadang istighfar gitu, ya Allah. Yang mungkin ini adalah buah ketulusan, bukan hanya saya sendiri, juga murid-murid saya atau teman-teman saya juga yang ikut berjuang. Jadi kadang itu bukan memang di data itu, atau kadang jadi di pesantren kami itu juga kadang mengadakan live itu. Wali santri tuh kadang kayak gini, Ustadz gimana Ustadz caranya masuk ke Markas Arabi. Jadi emang diminati, bahkan menarik santri baru juga atau wali santri untuk memondokkan di Darul Ulum Kersempal itu. Ya. Karena ini ya sudah terkenal bahwa ini bagus banget, Markas Arabi ini bagus banget gitu ya. Masya Allah sekali. Nah, menurut pandangan kakak, seberapa besar sebenarnya peran strategis bahasa Arab dalam membangun peradaban umat, apalagi dalam kancah internasional? Oke. Jadi seperti ini, kalau semisal mau berbicara tentang peradaban, tentunya tidak bisa dilepaskan dari faktor psikologis yang akan kita alami ketika kita belajar bahasa Arab. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu. Semakin orang itu mencintai bahasa Arab, tentunya kesolehannya dan juga perilakunya juga akan membaik. Betul, karena ketika belajar bahasa Arab, dia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya agama. Ya, agama. Terus kalau peluang internasional seperti apa? Sebenarnya peluang internasional itu kalau boleh jujur, kita juga nggak kalah. Oke dah. Di Markas Arabi Pare itu ada beberapa santri yang aktif sebagai mutawif, ada juga yang menjadi mutarjim, dan ada yang yang mereka itu kursus ke Markas Arabi Pare itu sebagai dasar lah istilahnya, sebagai bekal untuk bisa kerja ke luar negeri. Betul. Jadi seperti itu.
kalau semisal anti nanya, Kak gimana caranya untuk bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu? Kalau boleh jujur saya pun masih belum tahu. Dan ya, andai saya tahu saya mungkin udah jadi mutawif. Sudah ke Tentunya ya, Mekah ya. iya. Tentunya saya tidak akan berbicara tentang apa yang nggak saya geluti. Tapi Mm-mm. kalau peluang peluang apa? Ya peluang internasionalnya juga banyak. Mm-mm. Betul. Terutama nih ya pada saya sampaikan salam kepada adik-adik PBA. Kalau semisal ada yang mau lanjut kuliah di Al Azhar, Masya Allah. atau semisal mau mendapatkan S2 Mm-mm. PBA, itu bisa antum daftar di program beasiswa Magister Markas Arabia Pare. Itu benefitnya sangat luar biasa. Itu Langsung saya hubungi Kak Zaini ya teman-teman. Inilah beliaunya. Nah, eh kembali ke judul yang tadi ya, kamu ya. ingat judul yang tadi? Ternyata pendidikan bahasa Arab itu tidak cuman berpatok pada menjadi guru atau menjadi dosen, tapi ya seperti yang disampaikan Kak Zaini tadi, bisa menjadi seorang mutawif, mutarjim, yang itu kancahnya udah internasional, bukan cuman di dalam kelas di Indonesia saja gitu ya Kak. Nah, banyak sekarang itu kan banyak mahasiswa yang mengeluh sibuk. Kalau dilihat kakak dulu, diingat kakak dulu, bagaimana kakak membagi waktu antara kesibukan di pesantren, kesibukan kuliah, dan juga tanggung jawab pribadi yang kakak punya. Oke. Sebenarnya ini perihal komitmen kita sebagai mahasiswa dan sebagai mahasiswa di prodi kita masing-masing ya, terutama di bahasa Arab. Tentunya kita punya latar belakang yang berbeda. Betul. Saya masuk di bahasa Arab bisa dikatakan sudah punya bekal. Ada yang masuk ke pendidikan bahasa Arab terlempar. Iya. Andi sendiri gimana? Salah jurusan. Tapi seperti itulah. Saran saya mungkin ya karena segala sesuatu itu sudah menjadi takdir. Iya, betul. Kalau kata adik itu tadi, tapi nggak apa-apa Kak. Saya tertakdir atau tersesat di jalan yang benar. Betul, banyak dosen yang bilang gitu juga. Jadi mungkin apa istilahnya perlu kita berhenti sejenak, merenung. Ini adalah takdir kita dan tidak ada cara lain kecuali kita itu memperbaiki dan berusaha bagaimana caranya kita menjadi mahasiswa yang kompeten di bidang itu sendiri. Jadi pertama itu adalah komitmen terhadap diri sendiri. Bahasa Arab gak susah kok. Cuman kadang peserta didik ataupun pelajar itu masih belum menemukan tutor yang tepat aja. Betul. Atau belum menemukan lingkungan yang tepat saja. Betul. Sehingga ada beberapa teman-teman itu kalau udah dengar bahasa Arab, wah Ustaz ngapain belajar bahasa Arab, saya tuh mikir nahunya aja udah bleng, apalagi mau ngomong, Iya, apalagi betul. mau memahami perkataan orang. Iya. Ya kan? Sebenarnya tidak seperti itu. Tentunya kalau semisal kita sudah punya tutor yang bagus, kita hidup di lingkungan yang bagus, dan mendapatkan metode, teknik, strategi, dan desain pembelajaran yang bagus, saya rasa belajar bahasa Arab sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Dan jadi kembali, dan ini adalah PR bagi kita semua sebagai sarjana pendidikan bahasa Arab. Kita juga kita harus berkomitmen bahwa kita harus menyajikan pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan, sehingga bahasa Arab tidak dikenal sebagai bahasa yang susah, apalagi baru kenal langsung di otak peserta didik atau siswa itu nahwu shorof i'rab bla bla bla. Tidak seperti itu, tapi melainkan suatu media untuk mengekspresikan sesuatu. Semisal digitalisasi pembelajaran, semisal kita bisa menggunakan vlog ya kan, bisa kita juga ya sesuatu yang sederhana, nggak usah storytelling, ke vlog aja. Jadi apa istilahnya ya, bikin grup WA atau circle sendiri, semisal muharrikul lughal arabiyah, semisal berdua bertiga, gak harus banyak, yang penting komitmen setiap hari saya harus bikin vlog bahasa Arab 15 detik aja. Ahlan ya syabab, al-an ana ma'a akhis sagir, ana akul ruzza wa huwa yashrabu as-salij. Nam syukron dah sehari itu. Di hari kedua, dari ketiga seperti itu.
tertarik kepada pembahasan tadi. Yang saya lakukan beberapa waktu lalu yang sekarang sudah stuck. Saya juga beberapa waktu lalu sering ngonten dan ngevlog bahasa Arab dan diposting di TikTok. Tapi sekarang udah capek, Oh ya. belum Mau bisa lanjut. mulai lagi. Mau mulai lagi insya Allah, semoga bisa. Ya, Wah benar. teman-teman, kalau dilihat dari portofolio kakak yang begitu Masya Allah sekali perjalanannya, apa nih kak, kalau dilihat ke belakang, apa yang menjadi kunci terbukanya banyak peluang kakak di masa kini dari perjalanan kakak itu? Oke, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi bahwa sebenarnya jejak perjalanan hidup kita itu akan selalu dikenang oleh orang. Benar itu. Betul. Saya mungkin alhamdulillah Allah beri jalan yang mudah di bahasa Arab. Karena sejak kecil saya sudah dikenal sebagai anak yang rajin, sudah dikenal sebagai anak yang prestatif, anak yang aktif dan punya keinginan tinggi. Dan saya juga dikenal sebagai mahasiswa yang bagus lah istilahnya di kampus, bahasa Arabnya juga bagus karena mungkin sudah punya rekam jejak seperti itu. Jadi dan saya kalau dibutuhkan sama kampus saya alhamdulillah selalu mengijabahi. Sepengetahuan saya dan apa yang saya sadari, sepertinya semenjak saya menjadi alumni saya tidak pernah sekalipun menolak undangan ataupun panggilan daripada HMPS PBA. Masya Allah. Ya. Iya. Karena bagi saya tumbuh di HMPS ini, saya tumbuh di prodi ini, dan saya menjadi besar sampai sekarang, dan saya mau menjadi lebih besar lagi, tentunya dari HMPS PBA ini. Tentunya dari bahasa Ya. Arab gitu. Jadi sebenarnya dari kita sendiri, saya juga punya beberapa tulisan ataupun buku di bahasa Arab. Orang itu saya menulis buku namanya Goresan Pena Santri Dai, ada buku kumpulan uslub dan lain sebagainya. Kadang orang itu ingin membeli buku saya itu tanpa melihat isi bukunya, tapi langsung melihat saya. Oh ini yang nulis Ustadz Zaini. Oh ini yang nulis Kak Zaini. Orangnya udah kompeten dari dulu. Langsung bisa dilihat kualitas tulisannya ya. Bayangkan kalau semisal saya nulis pidato bahasa Inggris, sedangkan saya nggak ada background di sana, pasti dicurigai. Kok bisa nih bahasa Inggris? Jadi memang entahlah ya, apa yang terjadi sekarang itu adalah apa yang saya tanam sejak dulu. Betul. Apa yang ditanam itu yang akan dipanen di masa sekarang gitu. Ini untuk saya pribadi utamanya, biar nggak sekedar kuliah terus lulus, mentalitas pejuang seperti apa yang harus kita bangun sebagai mahasiswa di masa sekarang, Kak? Oke. Yang paling kita tekankan saat kuliah itu kita harus kita juga ikut organisasi eksternal, tapi jangan pernah lupa kalau misal kita di Kismu Ta'limin Lughal Arabiyah di prodi pendidikan bahasa Arab, kita jangan pernah lupakan. Maksudnya jati diri kita sendiri sebagai siapa? Mahasiswa PBA kita harus kompeten. Sudah ada wadah, udah ada HMPS PBA nih. Jadi kita manfaatkan HMPS PBA sebagai wadah pengembangan kita. Dan kalau boleh ya, saat liburan bolehlah atau bisalah kita itu ambil kursus yang berhubungan dengan kebahasa Araban dimanapun bebas. Yang penting kita harus senantiasa mengembangkan keilmuan di mana ilmu itu menjadi background daripada kita sendiri, sehingga ketika kita selesai kita itu tahu dan yakin, oh ya memang saya basicnya di bahasa Arab. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau berbicara peluang kerja seperti apa, kita sudah hidup di era ekonomi kreatif ya. Benar apa yang nanti sampaikan tadi, nggak harus menjadi guru, apapun bisa kita lakukan. Bisa menjadi konten kreator, streamer bahasa Arab masih sangat langka itu, dan lain-lain yang berhubungan dengan digitalisasi. Saya rasa jadi kita perlu berpikir sesuatu yang lebih besar lagi, agar yang lebih luas. Lebih luas lagi, agar memunculkan peluang yang juga lebih besar dan lebih luas. Betul. Jadi fokus pada apa yang menjadi background
diri kita sendiri, Mm-mm. yaitu di pendidikan bahasa Bahasa Arab. Arab. Apa yang sudah kita ambil PBA, kita udah ngambil PBA nih, kita matangkan di situ ya. Matangkan. Betul, betul. Karena banyak mahasiswa sekarang, jujur ya Kak, banyak mahasiswa sekarang itu ngerasa PBA ini kurang bergengsi kalau dibandingkan dengan prodi-prodi lain. Nah, adakah tips Kak buat pejuang PBA yang masih galau, yang masih bingung arah hidupnya mau kemana setelah lulus nanti, biar tetap bangga dan tahu arah hidupnya ini lewat PBA itu kemana? Oke, tanah ya. Apa mungkin mahasiswa seperti itu udah terdistraksi dengan media sosial yang sebegitu Hmm, derasnya harusnya ya. ya ada FOMO Iya juga. benar. Mungkin kalau jujur, saya pribadi kalau di Pare itu justru bahasa Arab itu sangat eksis. Ya Hmm, memang selain tempatnya dan juga lingkungannya, mindsetnya itu sebenarnya yang menjadikan mereka itu memotivasi mereka untuk belajar bahasa Arab. Jadi mereka emang pengen jadi orang yang alim, hmm, orang yang ahli agama memang. Selain juga mereka punya motivasi untuk menjadi mahasiswa Al-Azhar. Masya Allah. Jadi itu banget gitu. Jadi perlu kita itu mencari informasi ataupun sesuatu apa yang membuat saya itu harus bangga dengan bahasa Mm-mm. Arab. Satu semisal sebenarnya eh, sejak Al-Quran berfirman atau Allah berfirman dalam Al-Quran inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, Takil. itu sebenarnya sudah hendaknya kita itu harus sebagai seorang mukmin harus mencari tahu Mm-mm. kenapa bahasa Arab, Kenapa kenapa bahasa bahasa Arab. Arab? Gak mungkin itu hanya sebuah kebetulan. Itu satu. Kedua tentunya ada hubungan antara kita, ya saya punya kutipan daripada Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Dalwah. Beliau berkata seperti ini: setiap kali kamu anak-anakku berbicara bahasa Arab, na'am, hal, la, ta'al, ingatlah bahwa itu adalah bahasa yang pernah dibahasakan Rasulullah. Hmm. Jadi ketika kita berbahasa Arab, hati kita tersambung dengan beliau. Masya Tuh. Allah. Ketiga, saya rasa uh, ya sebenarnya kita terdistraksi dengan media sosial dan Mm-mm. algoritma aja. Iya, Kayaknya bahasa Inggris paling keren. Kata iya. siapa? Bahasa Arab juga keren kok. Jadi tinggal kita tampilkan, kita bikin vlog Mm-mm. bahasa Arab dan kita ini aja share. Saya rasa juga banyak. Dan sekarang banyak kok kaula muda yang melakukan seperti itu. Iya, Dan semisal di industri musik sekarang musik-musik Arab juga iya. naik. Lagi tren, Lagi banyak tren. disukai. Bener. Hmm. Tiani ini. Yang Iya, iya. seperti itu. Jadi kalau semisal dibahasakan bahasa Arab tidak eksis dan lain sebagainya itu salah. Mm-mm. Kita saja yang nggak mau mencari kebenarannya. Mm-mm. Padahal bahasa Arab sekarang sudah sangat digandrungi oleh kaula muda, terutama Iya, kita sendiri. iya. Mm-mm. Itu juga merupakan pengalaman saya dulu di pondok itu ada lembaga pengembangan bahasa asing dan saya Oh, kebetulan ikut bahasa Arab. nanti alumni mana? Alumni Pondok Pesantren Bustanul Ulum di Waru. Oh di Warung. Iya, itu pondok kecil tapi alhamdulillah pengasuhnya itu punya ini Kak, eh, apa mengembangkan Iya. bahasa asing. Kebetulan saya ikut di bahasa Arab. Nah, betul sekali. Pengembangannya itu lebih fokus pada baca Oh kitab ya. klasik Nahwu Sorof gitu kan. Nah, ketika saya berinisiatif untuk ber bermuhadasah, bercakap-cakap dengan bahasa Arab, adalah salah satu teman saya yang nyeletuk gini, "Dem, mau kemana sih pakai bahasa Arab?" Iya benar. Iya, Itu yang juga terjadi di dengerin nggak pesantren ngerti. saya. Iya gitu. Jadi bikin saya tuh minder, kenapa sih bahasa Arab emang yang keren cuman bahasa Inggris doang gitu pikirannya, jadi langsung down gitu, sedangkan lingkungan nggak mendukung Oh, iya benar. gitu. Nah, apa nih harapan besar kakak terhadap dunia PBA kepada kita semua yang ada di PBA supaya ilmu yang kita pelajari gak cuman berhenti di kelas tetapi juga benar-benar bermanfaat. Oke, jadi mungkin ini adalah ajakan untuk kita semua. Hendaknya kita selesai S1 atau mungkin mau lanjut, Mm-mm. kita juga harus ada keinginan untuk senantiasa menghidupkan bahasa Arab bukan hanya di lingkungan pendidikan tapi di Mm-mm. lingkungan keluarga, Mm-mm. di lingkungan
sekitar kita. Kalau saya pribadi nih ya, saya tuh pengen gitu menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa di keluarga kecil saya kan ya. Masya Allah. Ya minimal saya dengan istri kemudian anak ya kan, eh, membiasakan bahasa Arab seperti itu walaupun neneknya enggak sama kakeknya enggak apa-apa. Dan setidaknya penting bagi kita sebagai mahasiswa, kita harus punya mindset sebagai amilut tagir atau agent of change itu tadi. Terus misal ada waktu dan waktunya tepat dan tidak ada kesibukan yang lain, perlu bagi kita sebagai penggerak dan penggerak di bahasa Arab itu hendaknya mengajarkan bahasa Arab ke anak-anak itu. Baik anak-anak sedini mungkin nggak apa-apa, biar mereka juga kenal sejak dini bahwa bahasa Arab itu keren gitu. Dan jangan lupa itu tadi, instrumen-instrumen pembelajaran jangan dilupakan, ya strategi teknik, metode pembelajaran dan desainnya juga harus selalu di-upgrade. Itu yang paling penting. Jadi biar bahasa Arab itu terkesan sebagai bahasa yang sangat mudah dan indah. Ya juga menyenangkan gitu. Kalau boleh jujur, ada anak kecil di pesantren saya itu, dia saya didik belajar pildakil, alhamdulillah dapat juara. Sekarang sampai nasional, dari kecil ke provinsi sampai ke nasional. Itu dia di pidato bahasa Indonesia juga bagus, pidato bahasa Arabnya juga bagus. Terus saya tanya, kamu kalau saya pilih, kamu milih bahasa Arab atau bahasa Indonesia pidato itu? Dia bilang bahasa Arab, Ustaz. Kenapa? Lebih keren katanya. Maksudnya ini pengaruh respon orang-orang juga. Karena ketika dia berbahasa Arab, orang-orang tuh lebih wah daripada hanya bahasa Indonesia. Bahkan kalau di pesantren saya itu ada 3 penampilan. Ada pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, dan pidato bahasa Indonesia. Yang paling disorot tuh bahasa Arab. Iya. Karena memang luar biasa. Keren betul ya. Jadi jangan pernah minder. Pada kita semua hendaknya yalla nahnu nuhayyil wal arabiyyah fi bi'atina khassatan fi ailatina, di keluarga kita. Ya betul. Jadi teman-teman, terutama bagi pejuang pendidikan bahasa Arab, terutama di UIN Madura, dan lebih utamanya lagi saya pribadi, jangan pernah ngerasa minder cuman karena prodi kita kecil, tapi impactnya nanti itu akan besar, karena bahasa Arab itu bahasa internasional, bahasa Nabi, bahasa Al-Quran, dan juga bahasa Ahlul Jannah. Dan juga yang saya tangkap tadi, Masya Allah, ketika para orang tua atau seperti kita nih punya cita-cita, besok keluargaku tak bahasain bahasa Indonesia ya, anak-anakku tak bahasain bahasa Indonesia, ini bahasa Arab, ini kayaknya mau juga saya. Siapa tahu punya keluarga kecil juga besok-besok tak bahasa Arabin juga. Amin Allahumma amin. Nah, mungkin terakhir tadi itu Kak, Masya Allah, sebuah perjalanan yang luar biasa ya teman-teman. Dari sini, dari obrolan ini kita belajar bahwa bahasa Arab itu bukan hanya soal bisa ngomong Arabnya, tetapi juga bagaimana kita punya keberanian dan juga keinginan untuk memanfaatkan itu semua menjadi manfaat untuk orang sekitar kita, apalagi untuk ranah-ranah yang lebih luas tentunya ya. Dan tadi bahasa Arab itu ranahnya nggak cuma jadi guru aja, tetapi juga banyak peluang dan kesempatan yang lebih luas yang bisa kita ambil sebagai sarjana PBA. Terima kasih banyak Kak Zaini atas ilmu, waktu, dan juga inspirasinya. Semoga Markas Arabi dan juga Markas Arabiyah Pare terus berkembang dan menjadi amal jariah yang tak terputus ke depannya. Dan untuk teman-teman semua, jangan pernah berputus asa hanya karena kita anak PBA, kita juga keren kok teman-teman. Semoga kita selalu dipermudah jalannya oleh Allah, apalagi untuk kita yang sering merasa salah jurusan, terutama saya. Ya nam, syukran jazilan lakum ala istimaikum. Narju an takuna hadha podcast mufidah lana jami'an. Summa ilal liqa fi mau'id akhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah. Alhamdulillah.